Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-8. Ki Lurah Ganjur pun mendapatkan ide dan mengatakan kepada Joko Tingkir, "Joko Tingkir, satu-satunya cara agar engkau bisa bertemu adalah selepas sholat Jumat di Masjid Kesultanan Demak. Hanya pada saat itulah engkau punya kesempatan bertemu dengannya." Ki Lurah Ganjur pun memberi saran, tempat di mana Joko Tingkir harus berada, yaitu di dekat tepi kolam. Joko Tingkir pun akhirnya seolah menunggu hari Jumat. Dan akhirnya hari yang ditunggunya pun tiba. Joko Tingkir sebagaimana jemaah yang lain, ia berbaur dan mengambil posisi seperti yang disarankan Ki Lurah Ganjur. Setelah sholat Jumat selesai, persis seperti yang diutarakan oleh Ki Lurah Ganjur, Sultan Trenggono keluar dari masjid. Namun yang tidak diperkirakan adalah ketika Sultan Trenggono keluar, dikawal oleh para prajurit pengawal dengan begitu ketat. Terlihat tidak seperti biasanya, dan jalan yang akan dilalui seperti disterilkan oleh para prajurit pengawal. Pengawal terdepan seolah sudah mulai beraksi, di belakangnya tampak Sultan Trenggono, dan di belakang Sultan tampak Ki Lurah Ganjur beserta para prajurit. Joko Tingkir serba salah, dalam posisi bersila dan menghaturkan sembah, semakin salah tingkah. Jika terdepak ia bisa kecemplung kolam, dan jika ia berdiri dan berlari akan disangka mempunyai niat yang jahat. Ketika para prajurit sudah tinggal sedikit lagi akan mendesak posisi Joko Tingkir, tidak ada pilihan lagi bagi Joko Tingkir. Ia terpaksa menyingkir namun tidak menimbulkan kegaduhan. Joko Tingkir masih dalam posisi bersila dan menghaturkan sembah. Ia meringankan tubuh, ilmu yang dipelajari dari Ki Ageng Selo, dan ia melewati kolam masjid, seolah terbang, dan mendarat di seberang kolam lainnya. Aksi yang diperlihatkan Joko Tingkir ini, justru menjadi pusat perhatian, yang semula maksudnya tidak ingin menimbulkan kegaduhan, malah menimbulkan decak kagum dari semua jemaah yang melihat, termasuk prajurit pengawal dan Sultan Trenggono itu sendiri. Mungkin strategi diferensiasi yang digunakan, langsung memikat seluruh jemaah. Efeknya terasa banget, sampai-sampai Sultan Trenggono terpukau, dan Kanjeng Sultan menyadari bahwa tidak ada prajurit yang bisa melakukan hal itu. Pasti pemuda itu bukan sembarangan. Dan ia pun bertitah, "Hadapkan kepadaku pemuda yang luar biasa itu." Tidak lama, Joko Tingkir dihadapkan kepada Kanjeng Sultan Trenggono oleh 4 prajurit pengawal. "Siapakah engkau, pemuda yang mempunyai kemampuan luar biasa?" tanya Kanjeng Sultan Trenggono. "Hamba Joko Tingkir." "Kanjeng Sultan, hamba keponakan Ki Lurah Ganjur." Joko Tingkir menjawab sambil duduk bersila menghaturkan sembah hormat. Sultan Trenggono langsung bertanya, "Ganjur, benarkah pemuda ini keponakanmu?" Dengan tergopoh-gopoh Ki Lurah Ganjur pun berkata, "Benar yang mulia Kanjeng Sultan, ia adalah keponakan hamba. Ia adalah anak dari kakak hamba dari Tingkir." Sultan Trenggono langsung mengejar pertanyaan kepada Joko Tingkir. "Joko Tingkir, apakah engkau hendak memamerkan kepiawaianmu melewati kolam dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh kepadaku?" Joko Tingkir dengan lugas menjawab, "Tidak Kanjeng Sultan, hamba terpaksa melakukan itu, agar tidak menghalangi jalan paduka Kanjeng Sultan." Masuk akal juga penjelasan pemuda ini, begitu pikir Sultan Trenggono. "Lantas apa maksud kedatanganmu ke Demak ini Joko Tingkir?" tanya Sultan Trenggono. "Nah, kena nih," begitu pikir Joko Tingkir, karena pertanyaan ini yang ditunggu-tunggu. "Jika Kanjeng Sultan, junjungan hamba berkenan, hamba ingin mengabdi kepada Kanjeng Sultan, kepada Kerajaan Demak," kata Joko Tingkir, straight to the point. "Apakah engkau bermaksud menjadi tamtama Kerajaan Demak?"
Tanya Sultan Trenggono. Menjadi apapun, termasuk tamtama, sepanjang hamba bisa mengabdi kepada kerajaan Demak Bintoro ini Kanjeng Sultan. Demikian penjelasan Joko Tingkir, merendah meningkatkan mutu, alias low value high impact. Menjadi tamtama Demak tidaklah mudah, harus diuji menghadapi seekor banteng liar dengan tangan kosong. Harus mengalahkan banteng dengan sekali pukul, sanggupkah kamu Joko Tingkir? Tanya Kanjeng Sultan. Dengan lugas Joko Tingkir menjawab. Ujian apapun akan hamba hadapi, demi dapat mengabdi kepada kerajaan Demak ini Kanjeng Sultan. Namun setelah Kanjeng Sultan melihat sendiri kemampuan Joko Tingkir, ia berpikir buat apa lagi menguji Joko Tingkir, seolah membuang waktu saja. Baiklah, Joko Tingkir, mulai sekarang engkau bisa menjadi tamtama Demak, mudah-mudahan Demak Bintoro akan semakin kuat, dengan adanya pengabdianmu, demikian kata Kanjeng Sultan Trenggono. Langsung Joko Tingkir menjura dengan hormat. Terima kasih hamba haturkan kepada Kanjeng Sultan atas anugerah yang diberikan kepada hamba. Mulailah. Saat itu resmi Joko Tingkir mengabdi kepada kerajaan Demak Bintoro. Joko Tingkir mulai mengabdikan dirinya di kerajaan Demak Bintoro, dan dalam waktu singkat, ia pun mulai bersinar. Ia mempunyai ketampanan luar biasa, sikap perilakunya pun sopan, tubuhnya tegap dan gagah. Selain itu ia pun mempunyai kesaktian yang luar biasa dan sulit dicari tandingannya di Demak Bintoro. Yah, tidak heran karena ia merupakan murid terkasih Ki Ageng Selo. Karena kesaktiannya, Sultan Trenggono sampai takjub, dan ia mengangkat Joko Tingkir selaku lurah tamtama, dan tugasnya menjaga keselamatan Kanjeng Sultan dan keluarganya. Sebagai seorang lurah tamtama kerajaan, ia mengepalai puluhan prajurit pengawal kelas 1. Walaupun sebagai seorang kepala, ia tetap menjunjung tinggi kesopanan. Baik muda ataupun tua, ia selalu menaruh hormat kepada prajurit bawahannya. Jika ada kesalahan dari anak buahnya, ia dengan bijak menasehati, dan tidak lama seluruh prajurit pun menaruh hormat kepadanya. Sebagai seorang lurah tamtama, Joko Tingkir leluasa keluar masuk istana, dan berbaur dengan putra-putri Kanjeng Sultan. Salah satu putri Sultan Trenggono, yang bernama Ratu Mas Cempa, memang sangat cantik, dan Joko Tingkir merasa fall in love. Ternyata, Ratu Mas Cempa pun merasa tertarik pula kepada Joko Tingkir, namun kedua insan ini menyimpan rapat-rapat dalam relung hatinya. Saking rapatnya, hanya mereka berdualah yang merasakan, kalangan istana tidak ada yang mengetahui perasaan kedua insan itu. Joko Tingkir bab bayangan Kanjeng Sultan, kemanapun Kanjeng Sultan pergi, ia selalu berada di sampingnya. Nah, suatu ketika, Kanjeng Sultan ingin berburu, maka rombongan kerajaan Demak memasuki hutan untuk mencari atau memanah kijang. Ketika melihat sekumpulan kijang, Sultan Trenggono sudah siap akan membidik dan memanah kijang tersebut, mendadak sontak, terdengar rauman harimau yang berada di dekat semak-semak. Kagetlah para prajurit, dan mereka segera membikin pagar betis, siap sedia melindungi Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan kemudian berkata, prajurit, coba dilihat, harimau itu jantan atau betina. Gleg, para prajurit bingung, bagaimana ngeceknya, kok ya ada-ada aja perintahnya. Kanjeng Sultan mengulangi lagi. Kenapa pada bengong? Apa perintahku tidak jelas? Harimaunya jantan atau betina? Oh alah, tidak ada satupun prajurit yang berani ke semak-semak, untuk mengecek jenis kelamin harimau tersebut. Joko Tingkir melihat hal itu, langsung bergerak cepat. Ia langsung masuk ke semak-semak, dan terjadilah pergumulan, semua prajurit dan Kanjeng Sultan, mendengar kegaduhan di dalam semak-semak. Namun tidak lama,
Joko Tingkir sudah memiting leher harimau itu, dan keluar dari semak-semak. Joko Tingkir sambil menenteng harimau, berkata, "Kanjeng Sultan junjungan hamba, harimaunya berjenis kelamin betina." Kanjeng Sultan pun bertanya, "Apakah engkau melihat anak harimau betina tersebut, Tingkir?" Joko Tingkir pun menjawab, "Ada yang mulia." "Lekas engkau kembalikan harimau itu ke anak-anaknya, biarkan ia hidup bebas. Hutan ini memang menjadi kekuasaannya." Joko Tingkir pun mengembalikan harimau itu kepada anak-anaknya, dan seluruh prajurit termasuk Kanjeng Sultan, takjub akan kesaktian Joko Tingkir. Seekor harimau yang besar, dianggap seperti seekor kucing Persia saja. Raja hutan pun seolah tak berdaya di tangan seorang Joko Tingkir. Petualangan Joko Tingkir bersama Kanjeng Sultan Trenggono pun terjadi lagi, dan berikutnya adalah petualangan Joko Tingkir melawan seekor buaya besar. Nantikan episode petualangan Joko Tingkir selanjutnya. So, stay tune. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.